Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, untuk video pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian aljabar. Ya, untuk minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kalian akan belajar mengenai perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian di sini ada catatan. Ya. Dua suku aljabar dapat dikalikan, bagaimanapun bentuknya bisa dikalikan. Ya, kalau perkalian gampang ya. Jadi kalau perkalian itu bentuknya mau bagaimanapun itu bisa dikalikan. Beda kalau yang penjumlahan dan pengurangan kemarin. Kemarin penjumlahan dan pengurangan gimana? Hanya suku sejenis yang hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, sekarang kita sebelum ke perkalian, kalian harus ingat ini juga ya. Ingat kembali mengenai bilangan bulat, sifat perpangkatan ya anak-anak ya. Sifat perpangkatan diingat kembali. A pangkat X kali A pangkat Y. Bilangan pokoknya kan sama nih, A ya. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, operasinya perkalian, maka pangkatnya atau eksponennya harus dijumlah ya. X dan Y-nya dijumlah. Paham? Nah, sebelumnya kita ingat dulu di sini kalian isi dulu ya, sama-sama diisi. P pangkat 3 Q pangkat 3 dikali P pangkat 4. Ini semuanya bentuk perkalian ya. P pangkat 3 Q pangkat 3 itu artinya P pangkat 3 kali Q pangkat 3. Nah, P, kita cari variabel yang sama, P. Nah, atau bilangan pokoknya sama P. Sekarang pangkatnya kita apakan? 3 dengan 4 nih kita apakan? Betul, kita jumlahkan. Berarti P pangkat 3 tambah 4. Hasilnya P pangkat 7, Q-nya pangkat 3. Nah, sekarang soal yang kedua. Di sini ada negatif, 2P kuadrat itu negatif, di sini positif. Negatif kali positif apa? Negatif. P-nya, nah sekarang sebelumnya angkanya dulu, koefisiennya 2 kali 3 berapa? 6. Betul. Sekarang variabelnya P pangkat 2 kali P pangkat 3. Perkalian berarti pangkatnya ditambah 2 tambah 3 5. Soal bawahnya P pangkat 3 dipangkatkan lagi 3. Nah, pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. P pangkat 3 kali 3 sama dengan P pangkat 9. Bawahnya P pangkat 2 Q pangkat 3 dipangkatkan semuanya dengan 4. Nah, tadi di sini kalau pangkat dipangkatkan dikali ya. Berarti P pangkat berapa yo? Ya, pangkat 8, Q-nya pangkat 12 ya. Betul ya. Terakhir ada negatif. Negatif kali negatif kali negatif. Jangan lupa negatifnya juga dipangkatkan 3 ya, karena semua di dalam kurung itu yang di dalam kurung itu dipangkatkan 3. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif negatif ya. Nah, sekarang 2-nya. 2 ini juga dipangkatkan 3. 2 kali 2 kali 2 6. Ya, 2 pangkat 2 jadinya 8 ya. Masih ada yang jawab 6 nanti tadi ya. Bisa didengar dari sini loh ya. Nah, sekarang P pangkat 2 pangkat 3. P pangkat berapa? 6 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Q pangkat 2 pangkat 3. Q-nya juga pangkat 6 ya. Ingat ya, perpangkatan dulu, bilangan bulat bab 1,
Nah, ini kita pakai nanti untuk kita mengerjakan soal-soal untuk perkalian aljabar ya. Nah, untuk permudah kerjakan perkalian aljabar dengan urutan tanda bilangannya diperhatikan. Habis tanda bilangan sudah, koefisien atau angkanya ya. Kalau sudah angkanya juga sudah kita kalikan, tinggal kita lihat hurufnya atau variabelnya ya. Contoh soal nomor 1. Di sini ada negatif, ini positif, ini negatif. Negatif kali positif. Negatif, negatif kali negatif. Positif ya, di sini positif. Nah ya, tandanya sudah beres ya, tanda bilangan sudah beres, ketemunya positif. Sekarang angkanya atau koefisiennya 3 kali 5 15 kali 2 30. Nah 30 ya, untuk angkanya sudah selesai. Sekarang hurufnya atau variabelnya. Sekarang X kuadrat ya, X kuadrat, yang X dulu ya, kita hitung yang X dulu. X kuadrat dikali X pangkat 1 dikali X pangkat 3. Jadi kalau perkalian variabelnya sama, X berarti dijumlah. Tulis dulu X pangkat 2 pangkat 1, 2 tambah 1 3 tambah 3 6 ya, X pangkat 6. Y nya sekarang kita tulis dulu, Y pangkatnya berapa nih? Di sini Y pangkat 1 kali Y pangkat 3 kali Y pangkat 2. Y pangkat 1 ditambah 3 4 ditambah 2 6. Nah ya, jadi hasilnya 30 X pangkat 6 Y pangkat 6. Soal yang kedua, tandanya kita selesaikan dulu. Positif dikali negatif dikali positif, hasilnya negatif. Sekarang angkanya atau koefisiennya 4 kali 5 20 kali 2 40. Nah, harus kecekel ya. Angkanya atau koefisiennya sudah selesai. Sekarang kita pikirkan hurufnya atau variabelnya tuh berapa ya. Yang A dulu. Bu, kalau ngitung yang B dulu boleh nggak? Boleh. Tapi nanti penulisannya itu yang A duluan, baru B. Dalam aljabar A sama B itu kan duluan A ya. Jadi A-nya itu diletakkan di depan. Ya. A pangkat 1 dikali A pangkat 2. 1 tambah 2 3 tambah 1 A pangkat 4. Sekarang yang variabel B. Variabel B kita lihat variabel B. Di sini B pangkat 1 kali B pangkat 2 kali B pangkat 3. Berarti 1 tambah 2 tambah 3. Ayo, berarti B pangkat 6. Dah, nomor 2 sudah. Min 40 A pangkat 4 B pangkat 6. Soal terakhir untuk perkalian. Contoh soal ya. Tandanya dulu. Bolak-balik kita perhatikan dulu urutannya tanda, angka, dan huruf. Positif kali negatif kali negatif. Positif kali negatif apa? Negatif. Negatif kali negatif positif. Tulis dulu biar gak lupa ya. Kemudian angkanya 3 kali 2 6 kali 2 12. Nah 12 ya. Udah, angkanya sudah selesai, tinggal kita hitung variabelnya atau hurufnya. X dulu. X pangkat 3 kali X pangkat 2 kali X pangkat 1. 3 tambah 2 5 ditambah 1 6 X pangkat 6 ya.
Y sekarang. Y-nya. Di sini Y pangkat 1 kali Y pangkat 3 kali Y pangkat 2. Ya, 1 tambah 3 4 tambah 2 6. Z. Nah, Z paling terakhir Z ya. Z kuadrat kali di sini tidak ada Z, di sini ada Z pangkat 3. Berarti 2 ditambah 3 5. Ya, gitu ya. Jadi kita perhatikan ya urutannya, tandanya dulu kita selesaikan, baru angkanya atau koefisiennya kita kalikan, baru hurufnya nih yang kita hitung ya. Hurufnya juga yang duluan ya. A, B, C, D. A taruh di depan, baru B, baru C, baru D. Sama nih kayak ini, X, Y, Z. X dulu, baru Y, baru Z. Nah, itu ya, paham ya? Ini untuk contoh-contoh dari perkalian. Kalau ketinggalan nanti bisa dilihat kembali atau di screenshot aja, silakan. Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian aljabar dengan distribusi. Hapus ya. Perkalian aljabar dengan sifat distributif. Di sini punya beberapa soal. Contoh pertama, yang pertama 4 kali 2x ditambah 5 sama dengan berapa? Kemudian contoh soal yang kedua, 3 kali 5a ditambah 8b dikurangi 12. Terus yang ketiga, 2a kali 3a dikurangi 5b dikurangi 2b kali min 3a ditambah 5b. Nah, nih 3 soal dulu ya. Nah, di sini dengan sifat distributif itu apa? Dijabarkan ya, dijabarkan atau disebarkan. Artinya begini, 4 kali 2x, 4 kali 2x ditambah 4 kali 5, 4 kali 5. Ya, sekarang bisa dihitung nih, 4 kali 2, 8x ditambah 20. Nah, bisa disederhanakan lagi? Enggak bisa, karena hanya suku sejenis saja. Ini sudah tidak ada yang sejenis. Ya, jadi udah ini hasilnya. Soal yang kedua, kita distribusi lagi, kita jabarkan lagi. 3 kali 5a, 3 kali 5a ditambah 3 kali 8b, 3 kali 8b dikurangi 3 kali 12, 3 kali 12. Kita hitung, 3 kali 5a 15a ditambah 3 kali 8 berapa ya? 24b dikurangi 3 kali 12 36 ya. Kemudian untuk soal yang ketiga, sama caranya, kita jabarkan dulu. 2a kali 3a, 2a kali 3a dikurangi 2a dikali 5b, 2a dikali 5b. Terus ini ya, min 2b dikali min 3a ya, min kali min hasilnya apa ya?
plus ya. Ya, plus ya. Jadi 2B kali 3A. Ya, jadi 2B kali 3A. Min kali plus, hasilnya negatif. Ini tadi positif, yang ini hasilnya negatif. 2B dikali 5B. 2B dikali 5B. Ya, tadi urutannya, tandanya dulu kita selesaikan. Angkanya, ini kita mau hitung angkanya. 2 kali 3, 6. Lalu A pangkat 2. Terus yang ini 2 kali 5, 10. A kali B, A, B. Kemudian 2 kali 3, 6. B kali A, BA. Kita letakkan A-nya dulu. Nah, AB sama BA sama enggak? Sama, perkalian sama gini. 1 kali 2 dengan 2 kali 1. Nah, ini ibarat A kali B sama dengan B kali A. Ya, kita ini letakkan dulu AB. Ini juga AB. Ininya sama ya. Kemudian dikurangi 2 kali 5, 10. B kali B, B kuadrat. Nah, sudah selesaikah? Belum, masih bisa kita sederhanakan. Mana yang bisa kita sederhanakan nih? Mana? Ya, yang sejenis ya, yang sejenis. Di sini ada suku sejenis atau variabelnya sama, yaitu AB dengan AB. Yang enggak sejenis kita tulis lagi 6A kuadrat. Min 10 tambah 6. Min 4AB. Di sini dikurangi 10B kuadrat. Nah, ini baru hasil akhir. Sudah tidak ada yang bisa disederhanakan kembali. Ya, mau di screenshot silakan, nanti disalin sendiri di buku tulisnya. Ini mau bisa dikasih contoh soal yang keempat. Soal yang keempat. Min 3x kali 2x min 3y dikurangi 3 kali 2x kuadrat min 4y kuadrat ditambah 2 kali y, ini aja, 2y kali 3x min 4y. Ya, kalian kalau bisa ikut mengerjakan, kita kerjakan sama-sama. Silakan ditulis dulu soalnya. Udah, ya sekarang kita distribusikan, kita jabarkan dulu, kita jabarkan satu persatu ya. Nah, di sini min 3x dalam kurung dikali dalam kurung 2x dikurangi 3y. Kita jabarkan. Min kali plus apa? Min ya. Min. Kita langsung aja ya, kita langsung biar cepat. Min 3 kali 2 6. X kuadrat ya, min 6 x kuadrat. Ya, sekarang min 3 kali min 3. Min kali min apa ya? Plus ya, plus. 3 kali 3 9. X kali y xy. Nah, ini. Udah, ini sudah kurungnya sudah terbuka semua. Sekarang kita hitung yang ini ya. Min kali plus, min 3 kali 2 6 x kuadrat. Sekarang min kali min plus 3 kali 4 12 y kuadrat. Nah, ini sudah semuanya juga sudah terbuka, kurungnya tidak ada yang di dalam kurung lagi. Sekarang yang ini
plus kali plus, plus 2 kali 3, 6, Y kali X, XY, plus kali min, min 2 kali 4, 8, Y kali Y kuadrat. Nah, belum selesai ya, ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Dengan melihat suku-suku yang sejenis bisa kita sederhanakan. X kuadrat dengan X kuadrat ya. XY dengan XY, di sini juga ada XY. Y kuadrat dengan Y kuadrat juga ada ya. Kita kelompokkan aja. Min 6X kuadrat. Di sini juga min 6X kuadrat. Ya. Terus yang XY 9 XY ditambah 6 XY. Lalu yang Y kuadrat 12Y kuadrat 12Y kuadrat dikurangi 8Y kuadrat. Ya. Kemudian ini sudah dikelompokkan dengan suku sejenisnya kan. Sekarang min 6 min 6 min 6 min 6 kan sama dengan min 6 tambah min 6. Berapa tuh? Utang 6 tambah utang 6 lagi, utangnya tambah berapa? 12 X kuadrat ya. Kemudian yang XY 9 tambah 6 15 XY. Lalu 12 dikurangi 8 4 ya, positif ya, plus 4Y kuadrat. Nah gitu, udah jelas ya untuk perkalian aljabar dengan sifat distributif. Udah, boleh di screenshot silahkan. Nah, kemudian Bu Sari menerangkan tentang perkalian dua suku atau lebih. Perkalian dua suku atau lebih. Contoh, X plus 2 kali X plus 4. Nomor 2 3P plus 4 P min 2. Contoh yang ketiga, min 2X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 3XY dikali min 3X pangkat 3 ditambah 2XY kuadrat dikurangi 3X kuadrat Y. Nah, ya, perkalian dua suku atau lebih ya. Di sini ada dua suku. Ya, dua suku kali dua suku ya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu. Nah, kita selesaikan lagi. Kita selesaikan dulu pelan-pelan ya. X kali X. X kali X. X kali 4. Di sini tandanya positif semua ya, kebetulan X kali 4. Nah, sekarang ini 2 kali X. 2 kali X. 2 kali X. 2 kali 4. 2 kali 4. Nah, kita selesaikan. X kali X, X kuadrat. X kali 4, 4X. 2 kali X, 2X. 2 kali 4, 8 ya. Nah,
ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya. X kuadrat yang sejenis hanya 4x tambah 2x, jadi 6x ditambah 8 ya. Nah, untuk soal pertama sudah. Soal yang kedua, 3p kali p. Nah, 3p kali p, terus 3p kali min 2, min ya, 3p kali min 2 ya, hasilnya min. 4 kali p, 4 kali p, 4 kali min 2, min 4 kali 2 ya. Kita hitung hasilnya 3p kali p, 3p kuadrat, 3p kali 2, 6p, 4 kali p, 4p, 4 kali 2, 8. Hasilnya 3p kuadrat min 6 tambah 4, min 2p dikurangi 8 ya. Paham ya untuk soal yang model soal yang kedua. Sekarang nih kita soal yang ketiga, ini agak banyak nih ya, suku 3 dikali dengan suku 3 juga ya, tuh 2, 3 ya. Nah sekarang kita selesaikan pelan-pelan ya, satu persatu, tidak usah panik ya, tidak usah panik. Nah untuk nomor 3 kita ini dulu, kita dengan cara distributif tadi ya, distributif. Di sini min 2 kali min 3. Langsung aja ya. Min kali min plus 2 kali 3, 6. X kuadrat kali X pangkat 3, X pangkat 5 ya. Sekarang ini kali ini. Nah, min kali plus, min 2 kali 2, 4. X kuadrat kali X pangkat 1, X pangkat 3, Y kuadrat. Udah, tinggal ini kali ini ya. Min kali min plus 2 kali 3, 6. X kuadrat kali X kuadrat, X pangkat 4, Y ya. Udah, sekarang Y kuadrat dikali semua yang ada di dalam kurung kayak tadi langkahnya. Langkahnya sekarang min Y kuadrat kali min 3 X pangkat 3, min kali min plus ya 3 X pangkat 3 Y. Nah sekarang min Y kuadrat kali 2XY kuadrat, min kali plus min 2, X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 4. Yo, terakhir. Nah, min kali min plus 3 X kuadrat Y pangkat 3. Betul ya. Nah, sekarang ini kita kasih warna hijau biar kalian mengerti ya maksudnya ya. 3 positif kali negatif, positif kali negatif, negatif. 3 kali 3, 9. X pangkat 1 kali X pangkat 3, X pangkat 4, Y pangkat 1. Sini nggak ada Y, berarti tulis lagi 9 X pangkat 4 Y. Sekarang nih, nah
plus kali plus, plus 3 kali 2, 6, X pangkat 2, Y pangkat 3. Betul ya? Nah, sekarang yang terakhir nih. Nah, ya. Plus sekali min. 3 kali 3, 9. X kali X kuadrat, X pangkat 3. Y kali Y kuadrat. Nah, udah ya, selesai. Ini sudah semuanya sudah kita jabarkan. Jadi ada biru itu perkalian min 2x kuadrat dengan semua yang ada dalam kurung. Yang merah ini adalah perkalian min y kuadrat dengan semua yang ada di dalam kurung. Kemudian yang hijau ini perkalian dari 3xy dengan semua yang ada di dalam kurung juga. Nah, sekarang bisa kita selesaikan satu persatu lagi. Kita sederhanakan lebih ringkas lagi dengan tadi ya, suku-suku yang sejenis kita kelompokkan. X pangkat 5 ada enggak ya? X pangkat 5 di sini kita lihat X pangkat 5, enggak ada X pangkat 5. Nah, kalau enggak ada, sekarang kita tulis dulu 6x pangkat 5. Kita tulis dulu karena enggak ada yang sama. Kemudian X pangkat 4 ada enggak ya? Dari X pangkat 4 kan bawahnya kan X pangkat dari X pangkat 5, bawahnya kan X pangkat 4. Oh, ada di sini. Ini ada X pangkat 4y. Kita cari yang X pangkat 4 dulu. Ini ada juga. Nah, mana lagi yang X pangkat 4? Enggak ada. Kita tulis plus 6x pangkat 4y. Di sini juga dikurangi 9x pangkat 4y. Ya. Nah, sekarang kita ke x pangkat 3. X pangkat 3 mana nih? X pangkat 3. X pangkat 3 y pangkat 2. X pangkat 3 y pangkat 2. Oh, ini ada nih. Nah, oh, maaf. Ini tadi berapa nih? X pangkat 4 ya. Nah, di sini ada X pangkat 3 y kuadrat. X pangkat 3 y kuadrat. Ini juga ada. Nah, mana lagi ya? X pangkat 3 y kuadrat. Tidak ada lagi. Oke, sekarang kita tulis dikurangi 4x pangkat 3 y kuadrat. Di sini juga min 9x pangkat 3 y kuadrat. Sekarang x pangkat 2. Ada nggak x pangkat 2? Kita lihat, cek x pangkat 2. X pangkat 2 y pangkat 3. Oh ya, ini ada. Ini ada x pangkat 2 dengan ini. Ya. Nah, mana ada lagi? X pangkat 2 y kuadrat. Udah, nggak ada. Kita tulis min 9x ini plus ya. Sini plus ya. Nah, 3x pangkat 2 y pangkat 3 sama plus juga 6x kuadrat y pangkat 3. Udah. Sekarang x pangkat 1. X pangkat 1. Mana nih ada x pangkat 1? Ini ya. Oh, ternyata masih ada 2 yang tidak ada yang menyamai atau tidak ada yang sejenis dengan dua-dua ini. Ya, kita tulis kembali. Kita tulis aja 3x pangkat 3y dikurangi 2xy pangkat 4. Nah,
Udah, sekarang ini kita tulis lagi 6x pangkat 5. Di sini x pangkat 4 y pangkat 1. 6 dikurangi 9 min 3 x pangkat 4 y pangkat 1 ya, jadinya ini. Terus yang x pangkat 3 y kuadrat min 4 min 9 min 13 x pangkat 3 y kuadrat. Nih ya. Sekarang x kuadrat y pangkat 3 ada 3 ditambah 6 9 x kuadrat y pangkat 3 itu ya. Kemudian ini tidak ada yang sama, kita tulis saja 3x pangkat 3y dikurangi 2xy pangkat 4. Nah ini hasilnya ya, jadi panjang ya, tapi nggak apa-apa ya, memang begini langkahnya. Ini sudah hasil akhirnya. Kenapa kok sudah ini hasil akhirnya? Karena masing-masing suku tidak ada lagi yang sama variabelnya. 6x pangkat 5 di sini nggak ada pangkat 5. X pangkat 4y, nah di sini juga nggak ada lagi yang sejenis dengan min 3x pangkat 4y. X pangkat 3y kuadrat, di sini udah nggak ada x pangkat 3y kuadrat. Ini beda, x kuadrat y pangkat 3, kebalikan ya. Ini juga beda, nggak ada lagi. Ini juga beda. Udah itu aja ya. Jadi hasilnya masih agak panjang, tapi memang itu udah nggak bisa kita sederhanakan kembali karena sudah beda masing-masing suku. Nah kemudian udah, silakan kalau mau di screenshot nggak apa-apa, nanti kita ulang-ulang, kalian ulang-ulang kembali ya. Kemudian yang terakhir ini adalah pembagian bentuk aljabar. P pangkat 4Q dikurangi PQ kuadrat. Yang kedua, X pangkat 7 Y pangkat 5 dibagi XY kuadrat kali X pangkat 3Y. Nah, bagian contoh nomor 1, P pangkat 4 kali Q dibagi PQ kuadrat. Ini kan artinya gini anak-anak, P pangkat 4 kan P kali P kali P kali P, ya dek? P pangkat 4 dikali Q per tanda titik 2 ini kan bisa kalian ubah ke bentuk pecahan gini ya, boleh ya? Bagi PQ kuadrat, P kali Q kali Q ya. Nah ini bisa dicoreki toh, bisa kalian coreti ini sama ini ya, ini Q ini dengan Q ini ya, berarti tinggal P pangkat 0, P pangkat 3, Q nya habis ya yang atas ya. Nah tinggal per yang bawah tinggal Q. Nah gini kan bisa ya, jadi pangkat 4 dengan pangkat 1, kebalikan dengan perkalian tadi ya. Kalau perkalian kan, kalau itu variabelnya sama atau bilangan pokoknya sama, operasi perkalian pangkatnya dikalikan. Tapi kalau pada pembagian pangkatnya dikurangkan. Di sini P pangkat 4 dibagi P pangkat 1, 4 dikurangi 1, 3 ya. Di sini Q pangkat 1 dikurangi 2 ya, berarti min 1.
Ini min 1 kalau kita ubah ke pecahan kan ini begini ya. Atau P pangkat 3 Q pangkat min 1. Sama ini artinya ya. Ini bentuk seperti ini dengan bentuk seperti ini sama. Ya, artinya sama bacanya. Nah, untuk soal yang kedua, X pangkat 7 Y pangkat 5 dibagi X Y kuadrat ditambah X pangkat 3Y. Ini masih ada dalam kurung anak-anak. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Kita tulis lagi yang soalnya X pangkat 5 X pangkat 7 Y pangkat 5 dibagi, yang ini diselesaikan dulu. X pangkat 1 kali X pangkat 3 berarti X pangkat 4. Langsung ya. Y pangkat 2 kali Y pangkat 1 Y pangkat 3. Nah, bisa nih kita langsung ya. Kita nggak usah pakai begini kelamaan ya. Kita langsung aja pakai yang sifat-sifat perpangkatan. X pangkat 7 dibagi X pangkat 4. 7 kurangi 4. 3. Ya, X pangkat 3. Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 3. Berarti Y pangkat 2. Ya. Paham? Nah, untuk pembagian mungkin nanti kita terapkan ke soal-soal yang ada di buku maupun di LKS kalian di rumah ya. Untuk sementara ini perkalian dan pembagian bisa dicukupkan sampai hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Tetap selalu jaga kesehatan. Ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.